Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari manajemen mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana hari ini kita akan bahas soal peramalan kebutuhan SDM. Namun sebelumnya saya meminta kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk terlebih dahulu kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para mahasiswa dan para mahasiswa yang saya hormati, kita kemarin sudah belajar yang berhubungan dengan analisis pekerjaan. Kemudian sudah belajar tentang fungsi manajemen SDM. Kita juga sudah belajar berhubungan dengan sejarah MSDM. Hari ini kita akan belajar tentang peramalan kebutuhan SDM. Nah, peramalan kebutuhan SDM ini akan saya uraikan. Ini berhubungan dengan meramalkan kebutuhan SDM, sumber daya manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pengertian MNSDM itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, termasuk fungsi kontrol di situ. Dan hari ini kita akan menguraikan berhubungan dengan peramalan kebutuhan MSDM atau SDM. Seperti apa itu? Sampaikan hari ini lewat pengantarnya terlebih dahulu. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara efektif, perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jadi tentu dari penjelasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa merencanakan kebutuhan SDM ini harus memang berjalan efektif. Makanya jangan sampai kita dalam melakukan rekrutmen SDM atau karyawan itu jangan merekrut dulu sebelum mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam perusahaan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu jumlah pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, baru kita bisa menganalisis kebutuhan karyawan. Bukan kemudian mencari karyawan, melakukan rekrutmen karyawan dulu, baru kemudian melakukan identifikasi, tapi yang benar adalah melakukan identifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga lewat itu kemudian pada proses selanjutnya kita melakukan proses yang kita sebut sebagai proses rekrutmen atau seleksi karyawan. Makanya di sini disebut bahwa kebutuhan SDM memang harus efektif, sehingga yang dimaksud dengan efektif ini bagaimana kemudian orang yang terlibat itu betul-betul memberikan manfaat yang tinggi terhadap produktivitas organisasi atau produktivitas perusahaan, andai itu kemudian berupa perusahaan. Tapi tidak efektif juga kalau kemudian tidak seimbang. Ini yang harus kemudian dicari keseimbangan juga. Jadi yang dimaksud dengan efektif itu bukan merekrut karyawan sedikit atau bukan merekrut karyawan yang banyak, tapi harus seimbang dengan antara kebutuhan pekerjaan dengan karyawan yang akan diseleksi atau diambil oleh kita untuk kemudian menjadi bagian dari perusahaan yang akan kita pimpin ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Makanya ide yang jelas ini dilakukan dalam rangka agar bagaimana kemudian tim yang berhubungan dengan rekrutmen karyawan itu betul-betul memiliki ide yang kreatif yang luar biasa, sehingga orang-orang yang terlibat itu betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa dan memiliki dampak positif terhadap kelangsungan perusahaan. Dalam hal ini perlu memperhatikan bagaimana saat ini karyawan tersebut dikembangkan. Ini penting, kenapa? Karena banyak karyawan-karyawan itu setelah direkrut itu tidak didorong kompetensinya, atau justru mengabaikan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Nah, maka di sini didorong agar bagaimana ada formulasi yang mengatur agar karyawan itu betul-betul dikembangkan potensi yang dimiliki. Seberapa sesuai kemampuan yang mereka miliki sekarang digunakan. Artinya begini, kemampuan yang dimiliki oleh karyawan ini apakah sudah relevan atau cocok terhadap
pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Makanya ini sangat penting sekali bagi manajer atau manajer sumber daya manusia dalam memilih dan memilah karyawan. Kadang kita memilah karyawan itu bukan berdasarkan kebutuhan kompetensi, tapi berdasarkan kebutuhan fisiknya. Dalam artian ya karena mungkin ada pola-pola, kemudian yang penting ada orang, yang penting dia bisa bekerja, tapi dia tidak berpikir sejauh mana tingkat produktivitas daripada karyawan yang sudah kita rekrut. Dan bagaimana suplai kemampuan saat ini sesuai dengan kebutuhan nantinya. Artinya begini, kalau pada proses ini kemudian misalnya karyawan itu hanya bisa memahami konsep A yang saat itu dijalankan, bagaimana dengan pengembangan yang diperlukan oleh perusahaan dalam hal ini, itu biasanya harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau dulu mungkin tenaga manusia itu luar biasa, sehingga dengan kejanggalan teknologi ini bagaimana kemudian para karyawan tersebut mampu menyesuaikan. Makanya sih ada istilah suplai kemampuan. Suplai kemampuan ini bisa diperoleh lewat apa? Ya, lewat peningkatan potensi yang dimiliki dia. Sehingga perlu kemudian dilakukan pelatihan, dimagangkan di perusahaan-perusahaan besar, sehingga mereka punya skill atau punya keterampilan yang cukup tinggi sehingga bisa menopang terhadap pelaksanaan aktivitas yang ada di perusahaan yang kita jalani. Itu pengantarnya. Seperti apa proses peramalan? Di sini disebut bahwa proses peramalan itu diawali dari sebuah proses memprediksi kondisi di masa mendatang yang akan mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Ini lebih menjangkau lagi, sudah lebih luas lagi. Kalau manajemen sumber daya manusia hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, tapi ini lebih bagaimana kemudian meramalkan atau memprediksi kondisi di masa yang akan datang sehingga mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Apa yang dimaksud dengan di masa yang akan datang? Tentu kebutuhan karyawan hari ini, perkembangan zaman yang terus bergerak ini tentu tidak akan sama dengan perkembangan tahun-tahun di masa yang akan datang. Kalau dulu mungkin tingkat kebutuhan karyawan, yang penting dia sudah bisa bekerja berdasarkan dengan kualifikasi yang ada, tapi kemudian hari ini kemajuan teknologi ini memungkinkan kita untuk lebih bergerak lagi. Ada lompatan-lompatan yang lebih bagus lagi, ada lompatan-lompatan yang lebih memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga memungkinkan kita semua untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan. Maka di sini disebut proses memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa kondisi COVID yang terjadi kemarin itu semua orang tidak bisa memprediksi datangnya situasi COVID yang luar biasa di Indonesia, di dunia termasuk di Indonesia ini, sehingga memungkinkan orang melakukan aktivitas by digital semua. Kenapa? Kalau kita bersentuhan itu penyebaran penyakit cukup cepat begitu. Sehingga dengan situasi dan kondisi ini sebenarnya kejadian COVID itu mengajarkan kita semua agar bagaimana produktivitas kita itu lebih meningkat lagi melalui proses-proses pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Kalau kemarin kita menggunakan rapat-rapat harus berhadap-hadapan, rapat-rapat melaksanakan kegiatan harus selalu berkumpul, dengan kejadian COVID kemarin semua serba terpisah, tetapi program tetap berjalan dengan baik. Itu semua dibantu oleh kemajuan teknologi yang ada. Program tetap berjalan dan sehingga sekarang di situasi tersulit pun Indonesia bahkan dunia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi yang berhubungan dengan pengembangan teknologi ini. Maka di sini disebut bahwa memprediksi kondisi di masa yang akan datang, mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Karena ini berhubungan dengan operasional, maka mau tidak mau perusahaan harus bisa memprediksi, ada tim yang bisa memprediksi kira-kira atau meramalkan kira-kira ini ekonomi yang akan datang ini bagaimana masa depannya. Itu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini bagaimana? Kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada yang berhubungan dengan SDM ini.
Maka kita berkesimpulan bahwa proses peramalan adalah proses memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Tidak hanya kebutuhan hari ini, tapi kemudian memprediksi kebutuhan yang akan datang. Peramalan merupakan nutrisi utama, berarti suplemen utama dalam proses perencanaan organisasi. Jadi peramalan ini yang namanya meramalkan ini tentu memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang dan butuh dipersiapkan hari ini. Ini yang bisa kemudian kita lakukan di situ. Nah, peramalan terbaik tergantung dari kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Artinya begini, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa peramalan ini merupakan nutrisi utama dalam hal perencanaan organisasi. Namanya saja nutrisi utama, maka bagaimana kemudian peramalan ini akan bisa berhasil, itu tergantung pada kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Artinya bagi tim manajerial operasional atau manajemen SDM ini, tentu dia akan melakukan mini riset tentang perusahaan yang akan dia pimpin, perusahaan yang akan dijalani oleh yang bersangkutan. Sehingga melalui mini riset itu sudah diketahui kira-kira masa depan perusahaan ini akan kemana, tingkat kebutuhan karyawan itu sejauh mana, termasuk kompetensi yang dimiliki oleh karyawan itu bagaimana. Itu juga menjadi perhatian kita semua, sehingga kemudian memungkinkan itu berdasar pada kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Misalnya ada seseorang pengusaha yang ingin mendirikan sebuah usaha yang berhubungan dengan pengemasan tahu misalnya, maka bagaimana kemudian tentu si manajer atau si konseptor itu akan bertanya kepada si pendiri perusahaan itu, kira-kira targetnya kemana, pasarnya kemana, kemudian aksesnya kemana saja. Dari itu kemudian menjadi bahan utama untuk menghasilkan peramalan yang baik, sehingga membutuhkan kualitas dan validitas informasi yang digunakan untuk membuat prediksi. Apa saja sih urgensi atau urgensi tingkat pentingnya peramalan sumber daya manusia? Pertama, peramalan sumber daya manusia menentukan bagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mempertahankan pertumbuhannya serta memanfaatkan peluang di waktu yang mendatang, di waktu mendatang. Artinya apa? Kepentingan dilaksanakannya peramalan SDM itu ini dalam rangka menentukan bagaimana kebutuhan organisasi serta mempertahankan pertumbuhannya. Ini yang sulit mempertahankannya. Kalau menentukan atau merencanakan sebuah kegiatan aktivitas agar organisasi itu berjalan dengan maksimal, mungkin itu bisa dilalui dari sebuah proses perencanaan dan pematangan di situ. Nah, yang sulit itu bagaimana kemudian dalam proses peramalan ini mempertahankan pertumbuhannya. Artinya peramalan ini perusahaan ini sudah berjalan, sudah normal, kemudian bagaimana kemudian kenormalan perusahaan ini bisa dipertahankan minimal dan maksimalnya bisa memanfaatkan peluang untuk lebih meningkatkan produktivitas lagi. Andai kata ini sebuah organisasi perusahaan. Jadi peramalan ini, urgensi dari peramalan sumber daya manusia ini, bagaimana kemudian organisasi ini bisa mempertahankan pertumbuhannya serta memanfaatkan peluang di waktu yang akan datang. Artinya organisasi sudah berjalan, ya minimal bagaimana kemudian bisa dipertahankan tingkat produktivitasnya, orang-orang yang terlibat, SDM yang terlibat ini bisa kemanfaatannya lebih bagus lagi sehingga dipertahankan mereka, dan bagaimana kemudian bisa memanfaatkan peluang di masa-masa yang akan datang, karena kan kita tidak tahu masa-masa yang akan datang itu seperti apa, sehingga membutuhkan sebuah peramalan. Di sini disebutkan bahwa manajer wajib untuk memikirkan masa mendatang serta mengantisipasi berbagai kejadian yang kemungkinan terjadi, meskipun kejadian itu pada akhirnya tidak seperti yang dipikirkan semula. Makanya perencanaan terbaik itu adalah perencanaan yang membutuhkan cara pandang yang menurut akal sehat itu terjadi, sekalipun itu tidak terjadi pada akhirnya. Maka di sini disebut bahwa manajer wajib memikirkan masa mendatang serta mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin akan terjadi. Makanya kejadian COVID itu semua orang tidak menduga akan terjadi kejadian COVID. Makanya kita harus bisa mempersiapkan hal-hal tersulit, sekalipun
hal-hal tersulit itu tidak menjadi harapan kita. Ya mudah-mudahan dalam setiap konsep perencanaan hal-hal tersulit itu tidak terjadi sekalipun kita harus bisa memprediksinya. Tapi bagaimana kita harus bisa sudah mempersiapkan agar bagaimana hal-hal tersulit itu tidak terjadi. Itu yang perlu dipersiapkan dulu oleh seorang manajer. Lalu apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi peramalan? Yang pertama adalah tipe organisasi. Perusahaan manufaktur cenderung lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur adalah merupakan bisnis yang mengubah bahan mentah atau suku cadang menjadi barang jadi dalam skala besar dan menggunakan tenaga mesin dan manusia. Kita kan tidak tahu bagaimana kemudian ini ada tipe-tipe yang mempengaruhi peramalan, satunya tipe organisasi. Dan yang paling sulit itu memang perusahaan manufaktur di sini disebut. Ya kayak mesin seperti halnya perusahaan-perusahaan besar kayak Unilever, kemudian Semin dan sebagainya yang kemudian itu masuk dalam kategori perusahaan-perusahaan besar. Itu memang sangat berpengaruh sekali karena perkembangan zaman yang terjadi, persaingan yang cukup tadi itu membutuhkan meramal yang terukur begitu. Maka di sini disebut bahwa yang seperti halnya perusahaan-perusahaan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 itu membutuhkan cara pandang cara pandang yang luas untuk kemudian prediksinya bisa terukur. Yang kedua, ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, semakin besar karyawan yang dibutuhkan. Ini tentu bahwa organisasi pasti akan berpengaruh di situ. Semakin besar organisasinya, maka semakin besar karyawan yang dibutuhkan. Kayak perusahaan rokok, ini kan kalau permintaannya cukup tinggi, kemudian stok barangnya habis gara-gara karyawannya terbatas, ini kan juga akan berdampak negatif. Makanya itu juga disesuaikan jumlah karyawannya. Jangan sampai kemudian permintaannya 1000 dalam setiap hari, kemudian hanya memanfaatkan orang 10, padahal idealnya harus 100 misalnya karyawan yang ada. Ini contoh ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Yang kedua adalah penyebaran organisasi. Semakin tersebar secara geografis, semakin sukar melakukan peramalan SDM karena adanya tekanan pasar tenaga kerja. Yang keempat, akurasi informasi. Ketepatan informasi akan memudahkan melakukan peramalan SDM yang mendekati akurasi. Jadi, informasi yang terjadi di perusahaan itu, kalau perusahaan itu masuk kategori baru, maka bagaimana kemudian si pendiri perusahaan itu menunjuk seorang manajer yang harus bisa memberikan informasi seluas-luasnya terhadap rencana pengembangan perusahaan tersebut. Tapi kalau organisasi itu sudah berjalan, maka tugasnya seorang manajer untuk memetakan kira-kira masa kini dan masa yang akan datang sudah bisa dipetakan sehingga perusahaan sudah tidak terkejut lagi untuk perkembangan-perkembangan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini diminta untuk memperhatikan 6 hal dalam peramalan. Pertama, memahami lingkungan dan kondisi organisasi, meliputi suplai tenaga kerja eksternal, paksaan hukum, ekonomi, desain tugas dan struktur organisasi, perubahan teknologi, pola produktivitas dan kecenderungan yang ada, filosofi dan kebijakan manajemen, tujuan dan perencanaan, pola perputaran dan mobilitas tenaga kerja. Ini memahami lingkungan dan kondisi ini penting juga, penting oleh organisasi ini. Suplai tenaga kerja eksternal. Ini biasanya kan begini, ada karyawan itu tenaga kerja itu yang sudah permanen dikontrak oleh sebuah perusahaan, yang itu dikontrak selama bertahun-tahun mereka, bahkan mungkin perpanjangannya setiap tahun. Tapi ada tenaga kerja yang kontraknya itu hanya dikontrak hanya saat dibutuhkan dan dibayar pada saat itu juga, biasanya tergantung tingkat keruwetan, tingkat berat tidaknya pekerjaannya, atau tergantung harian gitu. Paksaan hukum ini biasanya kondisi-kondisi seperti ini juga yang berhubungan dengan perubahan-perubahan perundang-undangan yang ada, yang membuat kita harus bisa mencocokkan, bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ekonomi dunia juga tidak menentu kan, perkembangannya kayak apa, desain tugas dan struktur organisasi ini penting juga. Kemudian perubahan teknologi ini sudah tidak bisa dibantah lagi karena hampir setiap tahun terjadi perubahan teknologi itu. Sehingga bagaimana kemudian seorang peramalan itu sampai sedetail itu untuk bisa memahami perkembangan yang ada, pola produktivitas dan kecenderungan yang ada. Yang kedua, analisis SDM saat ini, tenaga kerja yang sudah tersedia, data demografi, data penilaian, interest tenaga kerja, pengalaman dan pendidikan.
Namanya saja menganalisis SDM saat ini. Jadi SDM yang sudah ada ini dilakukan analisisnya, dianalisa, atau diraba-raba lah, kira-kira begitu. Data demografinya, data demografi kalau dalam perusahaan ini lebih kepada bagaimana kemudian kondisi real data demografi di sekitar lingkungan kita. Kondisi perusahaannya, data penilaian, interest tenaga kerja, pengalaman, dan pendidikan. Yang ketiga, persediaan tenaga kerja yang diproyeksikan di masa depan, pengurangan mobilitas, penggunaan skill, perubahan produktivitas. Jadi ini masuk dalam hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam peramalan. Jadi berhubungan dengan persediaan tenaga kerja, memproyeksikan SDM di masa yang akan di masa yang akan datang. Apa yang maksud dengan SDM di masa yang akan datang itu? Bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang SDM itu bagaimana kemudian diproyeksikan menjadi SDM yang sudah disiapkan di masa-masa yang akan datang, sehingga mereka sudah mempersiapkan diri kira-kira arahnya kemana. Pengurangan, ini penting juga, seperti yang kejadian COVID kemarin, siapa yang menduga terjadi COVID? Sehingga kalau tingkat produktivitasnya rendah, kemudian tidak seimbang dengan jumlah tentu itu akan berpengaruh juga kan, karena ketika produksinya meningkat, kemudian penjualannya menurun gara-gara kondisi yang terjadi saat ini, maka di situ membutuhkan pengurangan mobilitas, penggunaan skill, dan perubahan produktivitas. Yang keempat, analisis keperluan SDM saat ini, posisi, otorisasi, struktur organisasi, perpaduan, pekerjaan, kriteria perencanaan. Yang kelima, keperluan SDM untuk masa yang akan datang, seperti yang saya teruskan tadi. Forecasting diperlukan atau ditampilkan, atau peramalan ini diperlukan atau ditampilkan, kebutuhan rekrutmen, kebutuhan latihan, dan pengembangan perencanaan. Ini mungkin penjelasan hari ini, dan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang tidak memahami materi saya, silakan Anda bisa berkomentar di akun YouTube saya, sehingga nanti saya akan jelaskan hal-hal apa yang membuat Anda tidak mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.